wasallam sebagai panutan kita dalam mencapai pelaksanaan kegiatan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kajian kita, kajian rutin ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Silaturahim, dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di tanggal 27 atau 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan 10 Desember 2023 Masehi. Allah mengumpulkan kita di masjid ini setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ibadah berikutnya, fardu salat Isya. Maka kesempatan yang begitu berharga ini kita gunakan untuk mengingat atau mengulang atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan waktu luang yang terkadang kita tidak merasakan itu kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa ni'matani, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan. Kemudian wal faragh, waktu luang. Di waktu luang adalah kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar kita. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah majelis kita di rutin setiap hari Ahad ba'da maghrib pekan genap. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh ulama kita. Jadi buku kitab yang kita bawa adalah Bahjatu Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya, hati kita yang kosong, hati kita yang gersang, hati kita yang tamak akan dunia, yang lupa akan kehidupan akhirat, kembali lagi ke fitrahnya, yaitu kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fitrah hati manusia yang seharusnya hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan dan musuh yang nyata. Dan insyaallah pembahasan kita adalah salah satu permusuhan yang abadi selama terbentangnya jagat raya, yaitu permusuhan iblis syaitan dengan Adam dan seluruh keturunannya sampai akhir zaman. Awalnya kita ketika membaca ini
lalu kita lihat, kita kembalikan lembarannya di hadis-hadis sebelumnya, membuat kita terperangah. Mengapa muallif, syekh, penulis kitab ini membawakan terlalu awal membawakan hadis tentang ini? Apakah ini tidak sebaiknya diakhirkan? Awalnya kita berpikir seperti itu ketika membaca, karena pertama kita membahas tentang ikhlas, kemudian bagaimana mencintai Nabi SAW, membahas rukun Islam, membahas tentang keimanan, sifat-sifat penduduk surga, kemudian terakhir kemarin juga kita singgung istiqomah, kemudian sifat-sifat terakhir di pertemuan kita sebelumnya, sifat-sifat orang munafik. Lalu kita melihat tentang judul yang dibawakan, yaitu mengobati was-was. Kenapa terlalu cepat muallif membawakan hadis ini? Kenapa tidak bagian akhirnya? Diberi kita dulu wejangan, senjata, pengetahuan, keimanan, baru kita mengetahui musuh. Ternyata tidak. Lalu kita tersenyum pas membaca. Inilah yang bedanya kita dengan ulama di dalam memahami sesuatu. Lalu timbullah keyakinan dari kita bahwasanya ini harus kita ketahui. Setelah kita mengetahui ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, lalu kita mengetahui bagaimana sifat-sifat orang Islam, sifat-sifat orang beriman, ciri-ciri penduduk surga, istiqomah dan segala macam, maka kita harus mengetahui musuh kita. Kita harus mengetahui musuh kita agar kita mempunyai alat bekal untuk menangkisnya. Sebelum kita membacakan hadis yang dibawakan oleh muallif, kita akan membuka sedikit cakrawala kita yang kita ambil dari kitabnya Al-Hafiz Ibnu Katsir, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Cuma kita tidak menjelaskan sedetail-detailnya secara umum, dan kami meyakini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah mengetahui, cuma untuk mengingatkan kembali. Berasal bahwasanya sebelumnya, dan ini kitab yang luar biasa, Masya Allah, kitab yang luar biasa karena berisikan dari yang awal sampai yang akhir. Maksudnya yang awal, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan pena, qalam, lalu mencatat seluruh kejadian alam semesta sampai akhir zaman. Lalu Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain sampai Adam, sebelum Adam juga malaikat yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, diceritakan oleh muallif dalam kitabnya itu. Kemudian sampai ke para nabi, al-anbiya, mursalin, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai para sahabat, sampai ulama-ulama biografinya di zaman Al-Hafiz Ibnu Katsir. Itu bukan satu orang, ribuan biografi ditulisnya di kitabnya tersebut, sampai huru-hara hari kiamat, sampai perjalanan di akhirat, surga dan nerakanya, dari permulaan sampai akhir ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini kita ambil dari nukil secara umum tentang bagaimana permulaan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya awalnya iblis adalah imamnya ibadah, imamnya salat, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Nabi Adam. Lalu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, itu kita mengetahuinya dari tanah, berbolak-balik malaikat yang ditugaskan untuk mengambil tanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min, ada yang ingat, salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah kering seperti tembikar. Dari itulah Adam diciptakan, lalu dibentuk dengan jasad yang belum ada sebelumnya, karena malaikat dari cahaya, jin, syaitan, iblis itu dari api, sementara manusia dari tanah. Ketika belum ditiupkan ruh, iblis
memantau, melihat, mengelilingi jasad Adam. Tentu bukan jasad yang seperti kita ini, jasad yang sekian hasta, sampai seperti kita membeli mobil. Bagaimana kita membeli mobil digetok-getok, ada ruangnya juga. Ini makhluk yang luar biasa, kata iblis ketika itu. Setelah ditiupkan ruh, maka nampaklah bagaimana Adam yang kita ketahui sampai diciptakannya Hawa. Disinilah asal muasalnya. Perperangan itu, permusuhan itu mulainya dari sini. Ketika diperintahkan sujud, fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Dia sombong dan enggan, dan merasa lebih baik bahwasanya khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, atau terbalik. Allah menciptakan saya dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Maka dengan kesombongan, keengganan tersebut, Allah mengutuknya, dikeluarkan dari surga. Maka itulah sumpah abadi dari iblis, dan dia bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat salah satunya di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Allah abadikan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Apa katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebagaimana Allah telah menyesatkannya, telah mengeluarkannya dari surga, maka dihiasilah, dibuatnya kesenangan manusia terhadap di dunia ini. Lalu ini dia, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku sesatkan mereka semuanya. Ini permulaan permusuhan iblis terhadap Adam dan anak keturunannya sampai akhir zaman. Allah abadikan di dalam firman-Nya, salah satunya di dalam surah Al-Hijr, dan ada di beberapa tempat di surat yang lain itu juga disinggung tentang bagaimana iblis ini akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan itu memang kenapa tidak irinya, karena kita memang diciptakan dengan sesempurna bentuk. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, dalam surah At-Tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam sesempurna bentuk. Kita yang paling indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan, paling sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan seluruh makhluk Allah itu semuanya untuk kebutuhan kita. Allahu Akbar. Alangkah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Pergantian siang malam, adanya sinar matahari, adanya hembusan angin, adanya buah di pepohonan berbuah, itu yang kita yang makannya. Seluruhnya untuk manusia agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa upaya iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam? Ini seluruhnya dikerahkannya segala kemampuannya. Dan iblis yang menggoda Adam ketika dilarang mendekati wala taqraba hadhihi syajarah, itu sama dengan masih ada sampai sekarang dan sampai akhir zaman, karena dia meminta diundur umurnya sampai hari kiamat. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwasanya iblis itu akan mendatangi kita
dari segala sisi. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, nanti bisa dilihat kembali. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian akan didatangi mereka dari baina aydihim, dari sisi mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka. Dari seluruh sisi, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, akan didatangi oleh iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka akan dijumpai sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Nah, itu jadinya. Itu makanya kita banyak yang malas beribadah, dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyaknya di antara kita yang tidak mau atau lalai beribadah kepada Allah, bahkan tidak mau beribadah sama sekali, padahal di KTP-nya Islam. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan, di sini ada yang menarik ketika kita teringat selintas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya iblis akan mendatangi, menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman dari seluruh arah. Cuman tidak disebutkan min fauqihim, dari atas mereka. Ini pembahasan yang menarik, masalah akidah disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, karena tidak disebutkan dari atas karena Rabb kita berada di atas arsy. Nah, itu makanya tidak ada disebutkan di sini. Ini adalah pemaham dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kita luput dari perbedaan di media sosial, tetapi inilah yang diyakini oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah itu bersemayam di aras. Itu makanya tidak sanggup bagi iblis menggoda dari arah atas. Wallahu ta'ala alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih kalau kita baca bagaimana perlawanan, bagaimana perjuangan, bagaimana upaya iblis itu tidak pernah pensiun, tidak pernah istirahat, sampai kita menjelang tidur, sampai tidur pun kita juga dibelenggu oleh iblis. Kita bawakan secara makna bahwasanya ketika anak cucu Adam tidur, di antara kita seluruhnya tidur, maka iblis akan mengikat dengan 3 ikatan di tengkorak kita. Itu diikatnya dengan 3 ikatan. Apabila kita terbangun, maka dibisikkannya, malam masih panjang, malam masih panjang. Sehingga kita tidur lagi. Selimut yang itu tidak berat menjadi berat, masalah ditarik untuk mengulang tidur kembali. Tetapi apabila kita melakukan aksi dengan bangun, lalu kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca doa, maka 1 ikatan akan terbuka. Kita mengucapkan alhamdulillazi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusur, maka satu ikatan yang 3 ikatan tadi terbuka. Lalu kita melakukan perbuatan lagi, kita ke toilet berwudu, maka lepaslah 1 ikatan. Dan apabila kita melakukan salat, ketiga ikatan yang diikat oleh iblis terhadap
setiap anak cucu Adam, maka terlepaslah semuanya. Maka di hari itu dia menjadi hamba yang bebas dari rasa malas, dari seluruh jiwanya terasa ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak gangguan godaan iblis syaitan terhadap Bani Adam. Dan keberhasilannya yang paling berhasil adalah memisahkan antara suami dan istri. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya iblis, rajanya iblis itu ada singgasananya di atas air. Setiap saat ada laporan dari tentara-tentaranya. Ada yang melaporkan bahwa dia telah menyebabkan anak cucu Adam begini. Ada yang melapor lagi, ada yang menyebabkan begini. Iblis, raja iblis biasa-biasa saja. Oh, itu biasa. Maksud itu biasa. Lalu ada yang melaporkan bahwasanya saya telah memisahkan antara suami dan istri. Kata iblis, sini, duduk di samping saya. Jadi keberhasilan yang besar adalah bagaimana dia menggoda pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga berpisahnya antara suami dan istri. Dibagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apabila bertengkar, ingatlah bahwasanya iblis bermain, setan bermain di dalam aliran darah kita, bagaimana kita agar berpisah dengan pasangan kita. Itu adalah, perhatikan orang sedang marah itu terkadang udah pulang saja ke rumah, tidak berpikir lagi dengan secara wajar, tidak memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga berikutnya. Baik, itu kita mengetahui secara garis besar permusuhan yang abadi sepanjang zaman antara iblis, Adam dan anak keturunannya. Baik, maka kita akan memasuki pelajaran kita di hadis yang ke-8 di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah, Penyejuk Hati. Hadis yang ke-8 ini berasal dari sahabat yang mulia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu, fayaqul, dan berkata, man khalaqa kadza, siapakah yang telah menciptakan ini? Kemudian man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, sampai ada bisikan di dalam jiwa itu, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan di riwayat yang lain yang agak panjang, itu bagaimana sahabat, ini kita potong dulu. Ya Rasulullah, seandainya saya dipilih jatuh dari langit, itu lebih saya sukai daripada bisikan waswas ini. Sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW, berat terasa bisikan waswas syaitan. Karena syaitan itu membisiki, memberi waswas memang dari dada kita, dari hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan waswas dalam dada manusia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sholat itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, apalagi sholat berjamaah sebagai makmum, itu sudah dihembuskan oleh syaitan. Uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat ini, ingat ini, ingat ini.
Semua yang kita lupa itu ketika sholat itu ingat. Bagaimana iblis berperang, berusaha agar anak Adam celaka, agar tidak mendapatkan ampunan atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang upaya yang dilakukannya, bukan untuk melakukan kejahatan, melakukan kebaikan juga dibisikkan oleh iblis. Jadi yang pertama, iblis syaitan, bala tentaranya, itu pertama mengajak manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu mengajak kepada kesyirikan. Itu dakwah yang paling utama oleh iblis, syaitan dan bala tentaranya. Itu agar anak cucu Adam mengambil sesembahan selain Allah atau menyembah Allah, juga ikut yang lainnya, mempersekutukan Allah. Itu yang pertama, yang utama. Lalu kemudian dengan dosa besar berikutnya, dengan dosa kecil, dan sampai waktu lalai, itu upaya iblis. Pernahkah kita merasakan misalnya kita terniat untuk melakukan sholat sunat, misal salah satu contoh, itu pernah terasa berat di dalam diri kita, nantilah, kan masih jam 8:30. Afdolnya sholat duha itu ketika anak onta kepanasan. Kita dah tahu dalilnya nih. Tahu-taunya rupanya sibuk rupanya. Dah azan zuhur. Tidak jadi sholat sunat duha. Itu salah satu bentuk bagaimana kita dilalaikan di dalam melakukan kebaikan. Dan bahkan selain itu, iblis pun memberi support, semangat, motivasi agar kita beribadah. Contoh, kita sengaja memberikan contoh supaya, dan ini contoh ini sebagian kita mengalaminya. Misalnya di sholat malam. Sholat malam ini sholat yang istimewa, satu-satunya sholat sunat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Isra. Lalu ketika manusia hanyut di dalam mimpinya, bangunlah dia, sholat malam, tahajud dan witir, lalu mengulang hafalannya, memurojaah hafalannya, membaca surat yang panjang. Datanglah iblis, setan. Engkaulah hamba Allah yang paling bertakwa. Jadi memang berat bapak-bapak ibu-ibu. Memang berat godaan setan iblis. Sampai kebaikan pun kita dihembuskan oleh iblis, diberikan bisikan bahwa kitalah hamba yang paling bertakwa di permukaan bumi. Bukan melarang kita untuk berbuat kebaikan atau menyuruh kita melakukan maksiat. Ketaatan pun dia berikan kita support, tetapi dihembuskan agar kita ria, agar kita ujub, agar kita sombong. Wal'iyazubillah. Baik, kita kembali ke teks hadis. Fa idza balahu falyasta'iz billah wal yantahi. Dan apabila itu sampai kepadamu, maka ini dia, falyasta'iz billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah, wal yantahi, dan berhentilah. Wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lain, falyakul, maka katakanlah amantu billah wa rasulih, muttafaqun alaih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lainnya, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallah. Jadi dia senantiasa mendatangi manusia sampai bertanya-tanya siapa yang menciptakan Allah. Berat sekali godaan iblis. Ada 3 di dalam hadis ini, ada 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari waswas setan. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Ini dia yang pertama, falyasta'iz billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seluruh yang di alam semesta ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Khaliqnya, penciptanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mu'azzatain, dua ayat yang untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ini termasuk ayat-ayat ruqyah. Orang yang kerasukan ini dibacakan. Lalu termasuk yang kita baca rutinkan, harus kita rutinkan di zikir pagi dan zikir petang. Salah satunya itu membaca mu'azzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, tentu sampai habis, diulang 3 kali di pagi hari dan sore hari agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yantahi, berhentilah. Kita disuruh berhenti. Jangan diteruskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa yang melayang-layang di dalam jiwa kita, yang jiwa kita ditarik oleh iblis, maka berhenti kita. Ingatlah, lalu beriman. Iman maksudnya disebutkan sini, amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. 3 cara itu disebutkan di dalam resep nubuwah ini, hadis yang ke-8 yang kita pelajari di malam hari ini, agar kita terlindungi dari waswas syaitan. Terlindungi dari waswas syaitan. Karena secara umum iblis, syaitan itu menyerang hati anak cucu Adam dengan 2 macam fitnah. Pertama, fitnah syahwat. Fitnah syahwat tentang gemerlap kehidupan dunia, wanita semuanya, harta, tahta semuanya. Itu adalah syahwat. Yang kedua yang dihembuskan adalah syubhat. Syubhat adalah kerancuan dalam agama. Salah satunya contoh yang kita pelajari, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Godaan yang besar. Dan ini berat terasa oleh sahabat Nabi. Bahkan sahabat di potongan hadis di riwayat yang lainnya, jatuh dari langit itu lebih saya sukai daripada pikiran yang ini muncul. Pikiran yang ini muncul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertama kita pelajari satu-satu. Yang perkara awal tadi kita berhenti terhadap apa yang telah dibisik-bisikan iblis. Karena kalau kita lanjutkan, apalagi di tentara-tentaranya juga ada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu salah satunya. Apabila kita, dan hati-hatilah kita dengan media sosial, internet yang membaca artikel atau penjelasan yang terkadang itu mempengaruhi jiwa kita. Misalnya dia seorang liberal atau seorang ateis, lalu kita terbaca tulisannya, sementara keimanan kita goyah, sehingga oh iya juga ya, padahal yang ditulis salah, batil. Dia harus, misalnya kita membuka situs-situs, maka pilihlah yang amanah. Seperti Muslim.org misalnya, itu jelas, referensinya jelas. Jangan dipilih yang lain, yang penulisnya kita tidak mengetahui bagaimana orangnya. Hati-hati, karena semua tidak seperti di zaman dahulu yang kita harus membeli koran dulu, baru kita baca berita. Sekarang semuanya ada, semua sarana ada, gampang kita mengakses berita. Jadi harus berhenti kita, seluruhnya harus kita hentikan di dalam jiwa kita. Yang kedua yang tadi disebutkan, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haruslah kita kuatkan. Seluruhnya, apapun yang kita lakukan,
terhadap makhluk Allah yang melakukan keburukan pun, misalnya kita dalam safar atau mendaki gunung yang erupsi viral kemarin, atau camping, tapi tidak mungkin lah. Misalnya kita dalam suatu daerah yang baru, kita mendatanginya, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubika kalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dengan kejelekan makhluknya. Jangan dipakai pelajaran orang-orang tua, tuangku, maksudnya angku, datuk dahulu misalnya lewat di pohon bambu di malam-malam hari, ini cucu mau lewat, itu tidak ada dalam Islam, tidak ada itu. Dan itu seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, bangsa Arab. Ketika mereka melewati lembah, mereka pun berdoa kepada wadi' lembah tersebut agar diberi perlindungan, mohon izin mau lewat melakukan kafilah perdagangan. Itu tidak ada dalam Islam. Berdoa meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Masyarul muslimin rahimanillah. Kemudian iman, itu dia benteng yang paling kokoh bagi anak cucu Adam adalah keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah benteng yang paling kokoh untuk melindungi hati kita, jiwa kita dari was-was bisik rayu iblis. Tidak ada lagi cara yang lain agar kita terlindungi. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kepada kita agar kita selamat dari gangguan iblis, syaitan tersebut. Dan bahkan Allah memperingatkan kita seperti dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah memperingatkan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jadi diperingatkan, jangan sampai kita terperdaya sebagaimana kakek moyang kita, nenek moyang kita dikeluarkan dari surga oleh iblis. Dan Allah memperingatkan juga, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nyata. Walaupun tidak nampak dengan kasat mata, tetapi dia, setan iblis itu beraliran di aliran darah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita untuk jatuh kepada bujuk rayu iblis, mengikuti langkahnya saja kita dilarang oleh wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita, senjata kita untuk menghadapi musuh yang abadi sepanjang akhir hayat kita. Dan yang paling berat adalah ketika sakratul maut. Di situ iblis, syaitan mengerahkan semua kemampuannya untuk agar kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keimananlah itu modalnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari godaan syaitan, iblis yang terkutuk. Maka banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian merutinkan zikir pagi, zikir petang, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan kita mengetahui tadi bagaimana agar kita berjuang. Misalnya kita dalam salat, iblis mencuri salat kita, kekhusukan salat kita, maka ingatlah kita berperang melawan iblis dan usahakan kita kembali kepada bacaan salat kita, gerak-gerik
apa yang kita lakukan ketika kita sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita, dan ini sebenarnya materi yang teramat berat menyampaikannya, karena yang menyampaikan juga sering hanyut dengan bujuk rayu iblis. Semua anak cucu Adam, karena kita semua anak cucu Adam dan semua kita bersalah, dan kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu bersalah, dan sebaik yang bersalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.